Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini saya akan membagikan perdebatan antara Coach Justin bersama Mamat Al-Kathiri tentang komposisi pemain ideal buat tim sepak bola. Untuk mengikuti informasi selanjutnya, mari kita simak videonya bersama-sama. Mulai. Silakan. Pemain muda 30%. Pemain muda itu penting, tapi mereka butuh senior untuk membimbing mereka. Jadi beban jangan di atas pundak mereka, maka dari itu 30%. Yang usia 21 sampai 29 itu 60%. Ini secara pengalaman sudah oke, sudah lumayan bagus. Ini akan menjadi core tim. Kenapa? Secara emosional mereka juga lebih stabil, ya lebih matang, sehingga pemain muda ini bisa ibarat berlindung di bawah pemain senior tersebut. Mbak ilmu, ya. Nah, pemain yang di usia 30-40 itu cuma 10%. Leader untuk ngatur 1, 2, 3 pemain cukup, tidak lebih dari itu. Ngatur leader juga enggak, yang ngatur paling 1-2 orang kaptennya biasanya. Nah yang 60% ini secara pengalaman sudah dapat, secara emosional lebih stabil, saya dia dengan 30%. Jadi komposisinya udah begini. Gue nggak butuh pemain bintang mahal karena gue bermain dengan sistem. Yang penting pelapisnya oke. Jadi kalau seandainya satu nggak ada, dimainkan karena sistemnya yang berjalan. Nah dengan sistem lu yang berjalan itu, kalau pemain itu tiba-tiba jadi bintang, lu bakal jual atau lu tetap keep? Jual. Kita butuh duit income kapitalis. Ya harus lah. Klub. Income dukung bapak ya. Income sebuah klub itu tidak bisa hanya dari sponsorship. Harus dari beberapa sudut. Contohnya ticketing, merchandising, sponsorship. Kalau lu punya stadion, lu bisa eksploitasi stadion. Nah, salah satu income di dunia luar itu adalah menjual pemain. We don't buy superstars, we create them. Kayak Arsenal. Tapi create trofi nggak, Coach? Nggak penting trofi. Trofi itu untuk netizen Indonesia penting. Karena kalau trofi penting, West Ham nggak akan punya fans, Millwall nggak akan punya fans. Tapi ya netizen kita kan akhirnya di kota Millwall aja. Iya, gak ada sampai gitu ya. Gak berkembang. But still, lu tahu Utrecht itu fansnya itu nomor 1. Kalau dibilang fans Utrecht belum, nggak juga. Karena orang-orang Utrecht pindah-pindah keluar, anaknya dididik untuk dukung Utrecht. Tapi seberapa besar dibandingkan klub-klub? Mungkin nggak besar, tapi ada fansnya. Daripada kan netizen carinya cuma trofi-trofi gitu. Tapi kayak City, dia nggak punya fans yang banyak. Ada piala ke sana, ada pemain bintang ke sana. Lalu kemudian tim ini berubah menjadi salah satu tim terbesar di dunia. Terbesar dari sisi trofi mungkin komersialnya, nggak dari sisi fans juga. Tapi fansnya berkembang, fans baru itu akan suka City. Butuh duit kan? Kan nggak semua tim punya duit sebanyak itu. Apakah kalau ikutin cara lu yang survive hanya klub-klub besar? Gak akan ada klub kecil. Saya mau jadi manajer klub besar. Gak akan ada klub kecil. Tapi balik justru lagi, yang menopang adalah klub kecil, klub menengah, klub besar. Gak bisa semua lu incer trofi-trofi dan lain. Tapi kalau sebuah klub nggak ada bintang, itu penonton bakalan mau nggak beli tiket? Nah itu sisi komersilnya, Bapak. Nah itulah. Kalian itu melihat dari sisi pandang netizen yang IQ-nya 78. Meragukan saya, Bapak ini. Kalau lu tahu di luar, satu emosional daerah, kedua cara bermainnya. Jadi banyak faktor untuk menarik penonton. Gak hanya menarik penonton di daerah itu kan? Iya. Di daerah itu atau bukan hanya di daerah itu, tapi juga di TV dan dari negara itu. Iya, dari negara itu ataupun daerah itu di negara itu kan. Iya. Nah, tapi kalau untuk world kita bicara kan lu butuh duit. Kan sekali lagi, emang klub kayak City itu ada berapa sih di dunia ini? Yang sekaya City? Dikit lah.
Ada sih, ada 18 duit Arab klub itu Liga kan Arab. cuman si Klub Liga Saudi 18-18 nya kaya. Nah, cuman itu doang kan. Sementara kita bicara scope worldwide kan ada ribuan klub. Tapi kalau lu jadi pemain bintang, lu pilih klub yang memang punya kualitas permainan atau pilih klub yang punya banyak duit? Salah lu kalau nggak bicara kayak gini-gini. Ya, maksudnya pasti kan pemain ada yang Gue pribadi, gue harus merasa nyaman di mana. Ibarat gue siaran di sini lah. Kalau gue gak nyaman, duitnya segambreng, gue akan tolak. Jadi yang penting lu nyaman dulu. Pada saat lu masuk klub, lu bicara dengan pelatihnya. Filosofi lu apa? Apa yang lu expect dari gue? cocok atau enggak. Iya. Kalau gue bilang oke, cocok, gue sanggup, baru kita bicara duitnya berapa. Maka dari itu yang ke Arab yang usia-usia muda kan dikritik semua. Ya kan? Kroos menunjukkan gue nggak butuh. Messi menunjukkan Suarez dan lain-lain nggak butuh Arab untuk bisa dapat duit banyak. Mereka ke Amerika juga ya. Ronaldo butuh karena nggak ada yang mau ambil Ronaldo kecuali Arab dengan duit besar. Lu Portugal Liga 2 masa nggak mau sih? Dengan duit besar. Oh, dengan duit besar. Tadi Oke. pertanyaan gue. Dengan duit besar. Nah, artinya nggak harus seperti itu. Tapi tiap orang kan punya selera masing-masing. Selatan pun nggak kalah. Berarti lu nggak suka juga dengan filosofinya Real Madrid yang beli pemain Los memang Galacticos. dengan nama besar, enggak? Dengan nama besar yang bisa Galacticos mendatangkan. membuktikan mereka nggak pernah menang Champions League kok dengan duit banyak. Galacticos 1 ya. Satu. Iya, Los Galacticos Dua ya. kan. Kalau Los Galacticos 2003 Zamannya Ronaldo lalu lu googling aja pernah nggak? Ronaldo mana nih? Ronaldo. Botak lah. Botak enggak. Ronaldo cuma ada satu, yang satunya Cristiano itu KW. Ronaldo cuma ada satu, itu Ronaldo Brazil. Ronaldo rambut segitiga. Yang the real Ronaldo itu cuma ada satu, yang ini cuma ngikut-ikutan aja. Coach, kalau menurut lo jawaban lo kan pemain muda butuh 30%. Ya, jangan terlalu Kategorinya banyak. lumayan lebih banyak ya daripada pemain senior ya. Iya. Nah, pemain muda itu bisa dikatakan pemain itu berbakat di usia berapa sih sebenarnya? Gak bisa, gak ada parameternya. Lamine Yamal emang kita mau bilang Gini, gak berbakat. Iya. bentar. Kalau lu bicara hanya bakat, di Indonesia Timur banyak bakat. Banyak yang gak berhasil. Kenapa? Ya karena untuk menjadi pemain top, jadi matang, bakat is not enough. Bakat mungkin 30%. Lu butuh determinasi, lu butuh disiplin. Konsistensi. Itu penting. Sama karakter. Itu yang membuat orang sukses atau berhasil karena konsistensi sama karakter. Sekali lagi, bakat itu mungkin 30% penting, tapi Yang nggak berhasil. iya. Untuk jadi top sukses, lu butuh 70%-nya yang lu harus raih sendiri, dan lu bekerja keras. Dan itu yang dilakukan Ronaldo. Itu yang dilakukan Cristiano Ronaldo. Itu gue setuju, benar. Iya. Makanya gue dari dulu pengen pemain yang dari keluarga miskin. Salah satu yang keluarga susah Jelani, Karena dia yang lu kenal. fighting spiritnya pasti punya Karena ekstra. fighting spiritnya, karena Iya. dia udah tahu hidup susah seperti apa. Dia pengen keluar dari lingkaran ini. Iya. Dia pengen membantu Tapi keluarga. Brazil itu kan dari keluarga rata-rata keluarga Tapi miskin. dia bisa jadi Iya. kaget. Tapi Kaget punya duit Kaget. banyak. karena Kaget. lingkungannya hampir mirip semua kayak begitu Karena ya. lingkungannya kayak begitu. Sepakat sih. Saya ikut itu aja nih. Makanya jangan dong. Masa sama? Jadi sukses, lu nggak bisa cuma ngandelin bakat. Bakat. It's Luar not biasa. enough. Ini Ya. dia motivasi yang luar Karena biasa. bakat dari bisa Coach jadi Ilyas semua ini. orang dapat yang sama ya. Iya. Sekarang kita tunggu jawaban dari Pudit Mamat. Oke. Mamat, silakan Mamat. Kalau saya ya ini dari presentasi 20% pemain muda 17 sampai 20 ya. Ya. Karena kategori pemain muda saya itu masih bisa sampai 23. Oh, 23 Iya, kategori iya. Mamat. Tapi karena di sini 17 sampai 20, saya taruh 20%. Pemain prime 30%. Kenapa tiga? Kenapa 30%? Karena pemain bintang yang harga mahal akan saya beli yang prime. Prime juga. Prime Oke, juga. jadi umurnya Jadi 60. Jadi 60. 60%. 50 dong. 60, 30, 30. Oh, 30. Iya, Oke. 30. Ya. Nah, pemain senior 30 sampai dengan 40 tahun itu di 20%. Satu pengalaman dibutuhkan. Tim ini nggak bisa Kalau udah terus. Untuk satu pertandingan, lu butuh berapa pemain untuk yang punya pengalaman bagus? Satu pertandingan Yang 30 ke atas. Iya. ya. Yang 30 ke atas. Berapa orang? Berapa orang lu perlu taruh? Mungkin 2 atau 3, tapi mungkin di 2. Misal kita ambil contoh Real Madrid dengan bintang-bintang baru, muda, ada Kroos dan Modric tetap di situ. Untuk butuh. mengatur. Oh iya dong. Penting nggak tuh coach pemain? Iya, benar. Iya dong. Wah, bener. Penting. Lawan
Penting. Enggak. Kecuali kayak Milan, semuanya 30 kali. Itu bersalah. Enggak, gue di sini kan pasangnya 10%. Iya. 10% ya 1-2 kurang orang. lebih 1-2 Iya, orang. iya. 1-2 Oke. orang. Ya ini mungkin ada yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Misalnya kita ambil contoh, ada pemain yang tidak pernah bermain. Ya. Di Juventus misalnya, saya ambil contoh yang paling saya tahu, Carlo Pinsoglio. Siapa itu? Kiper ketiganya sampai dunia sekarang kiper ketiganya masih itu. Dia dikontrak coach sebagai kiper ketiga. Mainnya kalau udah pertandingan terakhir Serie A. Satu kali main. Minute play-nya itu. Menit baik, pialanya baik. Tapi Berapa dia? 38 sekian lah. Tapi ketika pemain baru datang, yang handle pertama dia, yang deketin pertama dia, Ronaldo datang. Kawan akrabnya Ronaldo ketika di Juventus bukan Celi biasa, Carlo Pinsoglio. Ketika pemain baru datang, dia yang merekatkan dengan pemain lama. Jadi bukan hanya untuk di lapangan. Saya beli sekitar 20% untuk faktor non teknis juga di luar lapangan, di dalam ruang ganti. Mental lagi turun. Ayo, kamu pemimpin silakan. Kayak misalnya taruhlah di Liverpool zaman-zaman Carragher dan lain sebagainya kan masih ada 1-2 mainnya udah jarang. Tapi untuk ruang ganti mereka penting sekali. Buffon ketika dibeli kembali, wah anjir kita kehilangan leader nih. Dia ke PSG, dibeli kembali. Szczęsny kiper utama. Dia di dalam ruang ganti ambil peranan itu. Nah itu makanya bukan hanya untuk di dalam lapangan. Nah kalau 30% pemain bintang harga mahal, ini supaya untuk kalau tadi visi kita kebalikan. Kalau saya itu adalah meng-create sebuah klub, bagaimana klub ini dengan waktu yang singkat up. Nah sekarang gini Sehingga sponsor, merchandise, salah satu pemasukannya bukan dari jual pemain. McManamy-nya awal-awal adalah dari merchandise, kayak yang City lakukan sebenarnya. Dan ini tim antah berantah, orang nggak hitungkan dia di Inggris, di dunia nggak ada yang ngefans sama City. Tapi dia pikir untuk 10 tahun ke depan. Dan City sukses, jual pemainnya sekarang sukses. investasi dia. Iya, Melakukan dulu investasi. dia beli dulu tuh. Silva dibeli dengan harga mahal, Tevez dibeli dengan harga mahal. Siapa sih yang mau datang ke The point-nya sekarang, contoh yang lu berikan itu hanya berlaku untuk 1, 2, 3 klub. Karena nggak banyak klub punya. klub keempatnya, klub saya tuh. Enggak. Karena mayoritas klub ya ikutin contoh kayak gitu. Kalau untuk klub awal. Bukan awal. Emang berapa tim Core-nya. sih yang Nah, bisa Bapak mau keluar ini duit banyak? awal bikin klub dari nol, apa klub yang udah jadi? Bapak nih yang tentuin. Ini klubnya sudah jadi. Klub yang sudah Klub jadi. yang lagi Oke, bersaing, kalau saya yang lagi tetap compete, Saya yang- tetap ini. Yang akan bisa Karena- berkompetisi. Mau se Karena klub sekali lagi nggak banyak orang punya duit yang bisa invest di klub udah jadi. tapi tergantung kepintaran kan. Dia masih bisa mendapatkan pemain bintang. Misalnya kita taruh Marotta aja Inter lah. Iya. Spesialis pemain gratis. Beli Pogba gratis, pindah. Barzagli dibeli 300.000. Itu pun butuh waktu kan Ketika untuk kan- mengangkat. Timing yang pas itu ketika pemain-pemain yang memang udah Tapi turun. Koci. Nah, dia bisa misalnya ketika dia waktu direktur olahraga di Sampdoria, dia hanya dikasih budget 20 juta, tapi dia bisa bawa datang Casano. Artinya secara nama untuk penjualan oke, tapi untuk pelapis bisa nih, masih bisa. Iya. Nah, artinya itu yang dibutuhkan. Dia tarik dulu. Tahun berikutnya Sampdoria bisa masuk 4 besar, punya uang Champions League, punya uang merchandise, dia create lagi. Beli lagi. Nah, artinya kayak begitu. Pemain bintang tetap butuh. Sekarang Gue prefer kayak begitu. Sekarang gua akan Bangun melakukan pelan-pelan, terus pertanyaan beli. yang lagi rame nih, bukan lagi rame, maksudnya yang terjadi di jika kalian pelatih tadi dengan persentase yang sudah kalian punya, yang kalian miliki, ketika kalian menghadapi pemain yang lagi flop, padahal pemain itu jadi tumpuan buat kalian dan juga mahal. Kayak Anthony. Gue baru mau bilang Sancho. itu. Gue baru mau bilang itu. Sancho. Kalian akan memberikan kesempatan terus-menerus untuk bisa mengembalikan bakatnya lagi atau skillnya lagi, atau justru kalian jual? Bentar, terus menerus itu pasti ada batas. Nah itu dia, batasnya sampai kapan? Tapi kalau dijual Nggak, rugi ya. Kalau Itu dia, seandainya- kalau nggak. dijual rugi. Oke, kontraknya berapa tahun? Let's say Taruhlah 5 5 tahun. biasa. 5 tahun. Normal. Di tahun ketiga, kalau gue lihat itu gue jual. Tahun ketiga lu jual. Tapi harganya udah dia flop di 2 tahun awal. Iya. Tahun ketiga Koci jual. Karena masih ada kontrak 2 2 tahun. tahun. Kalau flop, gue akan lihat ini orang udah 3 tahun diberi kesempatan, nggak akan kemana-mana. Kan harus nanggung beban gaji. Iya. Karena masih ada 2 tahun kontrak, setelah tahun ketiga akan gue jual. Nah itu kan durasi kontrak coach. Tapi kalau masalah tentang match per match, lu
lu akan kasih beberapa kali kesempatan untuk dia Gue jadi akan starter. kasih dia lebih kesempatan daripada pemain lainnya. Karena gue sebagai pelatih, gue harus juga memikirkan kondisi keuangan klub. Itu penting. Apalagi di Setuju, Inggris sistem yang kayak manajer ya. Ya. Setuju, Mat? Second line manager. Kalau lu jual apa? Lu Setuju kasih lah, kesempatan? Mamat. Saya jual atau kasih kesempatan? Iya. Anjing kalau idenya Sancho Antoni sih. Gimana jual ya? atau kasih Gak kesempatan? pernah ada titik bagusnya. Itulah kan, ini contoh paling bagus kan, lebih kayak Anthony lah. Oke. Anthony itu kan nggak perform sama sekali. Ini masuk tahun kedua. Tapi semalam golnya tuh. Kedua. Ya, Ya lawan Barnsley. Sorry, 3. Ini